Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, siswa-siswi MA Darut Taqwa, berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada, mengingat saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih belum reda hingga saat ini. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian semuanya diberikan kemudahan dalam menyerap segala materi yang diberikan Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran jarak jauh atau dalam pembelajaran online kali ini. Oke, berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan satu hal terlebih dahulu. Di sini sengaja saya pilih background PowerPoint ini adalah daun-daun yang berguguran. Maksudnya apa? Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang jatuh dan berguguran cukup daun-daun ini saja. Cintamu jangan. Iya. Intermezzo ya anak-anak ya. Jangan baper, jangan baper. Jadi sebelum memulai pembelajaran apapun itu, kita itu harus bahagia, kita harus gembira dan bahagia, lupakan segala keluh kesah, segala permasalahan yang ada. Intinya kita harus bahagia, supaya apa? Supaya nantinya materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu dapat dengan mudah kita serap. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, marilah kita mulai. Kali ini kita akan belajar mengenai teks biografi, yakni menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi ini adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang, meliputi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Jadi teks biografi itu intinya adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang. Nah, di dalamnya, di dalam riwayat hidup itu meliputi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, hingga kisah sukses seseorang yang nantinya bisa kita tiru atau kita teladani. Kalau biografi ini yang menulis harus orang lain ya. Jadi cerita seseorang yang ditulis oleh orang lain itu namanya teks biografi. Ada juga namanya autobiografi. Kalau autobiografi ini adalah teks biografi yang ditulis oleh penulisnya sendiri, oleh orang itu sendiri. Misalkan saya menulis riwayat hidup saya sendiri, maka bukan dinamakan biografi, tapi namanya adalah autobiografi. Jadi bedanya, kalau biografi ini adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan kalau autobiografi ini riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri atau ditulis oleh penulisnya sendiri. Nah, pada umumnya biografi ini menceritakan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang, yang bertujuan untuk mengedukasi dan memotivasi pembaca terkait berbagai sisi kehidupan dari seorang tokoh. Satu hal penting yang harus ada dalam teks biografi adalah pengalaman-pengalaman atau kisah sukses seseorang ya, yang bisa kita jadikan teladan, yang bisa kita jadikan motivasi dalam hidup kita, seperti itu. Kemudian, aspek kebahasaan teks biografi ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada namanya pronomina atau kata ganti, yang kedua ada kata acuan, dan yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung. Mari kita kupas satu persatu tentang ketiga aspek kebahasaan teks biografi ini. Aspek kebahasaan yang pertama ada namanya pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti orang atau benda. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga, yaitu ia, dia, dan beliau. Kenapa kok kata ganti yang digunakan ini adalah orang ketiga, kata ganti orang ketiga? Karena teks biografi ini kita menceritakan orang lain. Ya, misalkan kita menceritakan si A. Nah, untuk mengganti nama si A otomatis ya harus menggunakan kata ganti orang ketiga, yakni ia, dia, dan beliau. Ya, kata ganti ketiga tunggal, bukan kata ganti orang ketiga jamak. Kalau jamak itu mereka ya, tapi yang kita gunakan karena kita menceritakan satu orang, maka yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, dan beliau. Contoh, misalkan Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama Indonesia. Sejak kecil ia mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Nah, di sini yang di subjeknya adalah Chairil Anwar ya. Kemudian kata ganti yang digunakan adalah ia, karena ini menceritakan orang ketiga ini. Nah, Chairil Anwar. Kita bisa memakai ia, dia, atau beliau.
ya. Kalau yang lebih sopan itu biasanya kita menggunakan kata beliau. Oke, itu namanya pronomina. Kita lanjutkan, aspek kebahasaan yang kedua ada namanya kata acuan atau kata rujukan. Apa itu? Kata acuan atau kata rujukan ini adalah kata yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk pada kata atau pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya. Jadi kata acuan atau kata rujukan ini adalah kata yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk kepada kata sebelumnya. Ya, atau kalau dalam bahasa pesantren atau dalam bahasa pondok kita bisa menyebutnya rujuk ya. Kalau dalam kitab itu biasanya yang kalian tahu itu rujuk. Jadi itu rujuk itu adalah kata acuan atau kata rujukan ini. Nah, kata acuan ini atau kata rujukan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya kata tunjuk, yang kedua ada kata ganti, dan yang ketiga ada namanya kelitika. Yang pertama kata tunjuk. Kata tunjuk ini meliputi ini, itu, tersebut, dan hal itu. Ini juga merujuk, intinya merujuk kepada kata atau kalimat sebelumnya. Ya, rujuknya kemana, seperti itu. Kemudian ternyata di kata acuan ini juga ada kata ganti. Jadi kata ganti ini ternyata juga termasuk termasuk dalam jenis kata acuan. Kata ganti ini bisa dia, ia, beliau, mereka. Ya, misalkan yang diceritakan dalam teks biografi itu kemudian ada keluarganya, karena itu adalah bentuk jamak, ya berarti kita gunakan mereka. Ya, tapi kalau yang disebut atau yang dirujuk adalah tokoh yang diceritakan, berarti yang kita gunakan adalah kata ganti orang ketiga tunggal, dia, ia, dan beliau. Kemudian yang ketiga ada namanya kelitika. Apa itu kelitika? Kelitika ini adalah imbuhannya, ya imbuhannya. Contoh misalkan Dina tidak tahu bahwa pensil yang digunakan Ari adalah miliknya. Nah, nya ini berarti merujuk ke siapa? Nya ini berarti merujuk kepada Dina, yang merujuk kepada nama Dina yang sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Itu namanya kelitika. Kemudian aspek kebahasaan yang ketiga ada namanya konjungsi atau kata hubung. Konjungsi ini adalah kata penghubung yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Intinya kata hubung ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan, baik itu antar kata, ya satu kata dengan kata yang lain, atau antar frasa, antar satu frasa dengan frasa yang lain, antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Nah, konjungsi ini sebenarnya banyak sekali jenisnya, banyak sekali macamnya, ya. Tapi yang umumnya digunakan dalam teks biografi ada 3 jenis atau ada 3 macam, yaitu konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi koordinatif. Yang pertama, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 kalimat atau klausa yang tidak sederajat. Jadi ini adalah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan 2 kalimat atau 2 klausa yang tidak sederajat, atau kalimat majemuk yang tidak setara, ya, kalimat majemuk yang bertingkat, yang tidak setara. Ada konjungsi yang menyatakan waktu, setelah, saat, sesudah, sebelum, ketika. Kemudian konjungsi yang menyatakan syarat, jika, kalau, andai, apabila. Konjungsi yang menyatakan tujuan, agar, supaya, untuk, bagi. Konjungsi yang menyatakan perbandingan, ibarat, laksana, bagaikan, seperti. Konjungsi yang menyatakan perlawanan, walaupun, meskipun, kendatipun. Konjungsi yang menyatakan sebab, karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Konjungsi yang menyatakan akibat, sehingga, maka, akibatnya. Konjungsi yang menyatakan penjelas, bahwa. Contoh, para petinggi yang baru dilantik memberikan selamat setelah diangkat menjadi wakil presiden. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat majemuk bertingkat, ya. Kalimat majemuk bertingkat yang menggunakan konjungsi subordinatif. Kalimat majemuknya adalah kalimat majemuk bertingkat atau tidak setara. Ada induk kalimat, ya, karena ini adalah kalimat majemuk bertingkat, maka ada induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya yang ini. Para petinggi yang baru dilantik memberikan selamat. Ini adalah induk kalimat. Kemudian anak kalimatnya setelah diangkat menjadi wakil presiden. Ini adalah anak kalimatnya. Ada konjungsi subordinatif adalah setelah. Ini adalah konjungsi subordinatif yang menyatakan waktu, ya, setelah. Kemudian yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah kata penghubung yang menghubungkan 2 unsur kalimat atau lebih yang memiliki kedudukan setara. Berbeda dengan konjungsi subordinatif tadi, kalau konjungsi korelatif ini kalimat majemuknya adalah kalimat majemuk yang setara,
bukan kalimat majemuk yang bertingkat seperti di konjungsi subordinatif. Nah, di konjungsi korelatif ini kalimat majemuknya, di konjungsi korelatif ini konjungsinya berpasangan. Jadi bukan hanya satu konjungsi, ada dua konjungsi di dalam satu kalimat majemuk. Kalimat konjungsinya berpasangan, baik berpasangan dengan maupun, tidak berpasangan dengan tetapi, tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga, bukan berpasangan dengan melainkan, bukan hanya berpasangan dengan melainkan juga, jangankan berpasangan dengan pun, sedemikian rupa berpasangan dengan sehingga. Kita lihat contohnya. Yang pertama, wakil presiden tidak hanya berjabat tangan, tetapi juga mencium pipi kiri dan kanan. Ada dua konjungsi di sini ya, ada dua konjungsi. Yang pertama ada kata tidak hanya, dan yang kedua ada tetapi juga. Kemudian, contoh yang kedua, baik siang maupun malam, acara bazar itu selalu ramai. Juga ada dua konjungsi, ada kata baik dan ada kata maupun. Ini berpasangan. Contoh yang ketiga, gedung itu dihias sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik dari biasanya. Ada kata sedemikian rupa dan kata sehingga. Oke. Selanjutnya, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat yang mempunyai kedudukan setara atau sederajat. Sama dengan korelatif tadi ya, dalam konjungsi koordinatif ini kalimat majemuk yang digunakan juga kalimat majemuk yang setara, bukan kalimat majemuk yang bertingkat. Hanya saja bedanya kalau di konjungsi korelatif tadi kalimat majemuk konjungsinya ada dua ya. Kalau di konjungsi korelatif tadi konjungsinya ada dua dan berpasangan, sedangkan di konjungsi koordinatif ini konjungsinya hanya satu saja. Konjungsi yang menyatakan penambahan ada dan serta, konjungsi yang menyatakan pertentangan, sedangkan tetapi melainkan padahal, konjungsi yang menyatakan penegasan, bahkan konjungsi yang menyatakan pemilihan atau dan ataupun. Contoh yang pertama, presiden mencium pipi kiri dan kanan beberapa pria petinggi. Nah, ini kalimat majemuk setara ya. Ada kata dan di sini sebagai konjungsi. Kemudian yang kedua, ayah memotong ayam dan ibu memasaknya. Ada kata dan juga. Oke, anak-anak, itu yang kita pelajari mengenai materi teks biografi kali ini. Terakhir, sebelum saya menutup materi kali ini, satu pesan yang ingin saya sampaikan ya. Semakin dewasa, kau harus semakin mengerti bahwa hidup ini harus terus berputar. Jika diam, kau akan tergilas oleh roda zaman. Hidup ini harus terus berputar ya anak-anak, seperti roda ini ya. Hidup ini harus terus berputar. Kalian harus maju, kalian harus belajar banyak hal. Tidak boleh diam, tidak boleh berada dalam zona nyaman. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian untuk maju, untuk belajar banyak hal agar kalian tidak tergilas oleh roda zaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian bisa menyerap materi kali ini dengan baik, dan jangan lupa tetap semangat menjalankan pembelajaran daring melalui Classroom ini. Saya berharap jangan jadikan pembelajaran online kita ini sebagai beban. Jangan jadikan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru sebagai beban, tapi jadikan sebagai motivasi ya, jadikan sebagai semangat. Anggap saja ini adalah jalan kalian untuk menuju sukses di masa yang akan datang. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Terima kasih atas segala kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.